Konon, ada satu bab rahasia yang sengaja dihapus dari buku paket kita semua. Dihapus agar kita tetap menjadi warga negara yang penurut dan mudah diatur. Pernahkah kita merasa ada yang janggal saat menatap deretan angka tahun dan nama pahlawan di buku sejarah sekolah dulu? Semuanya terasa terlalu rapi, terlalu bersih. Seolah-olah sejarah hanyalah sebuah garis lurus yang disusun sedemikian rupa agar kita tidak banyak bertanya. Tapi, coba kita bayangkan, di antara lembaran-lembaran yang kita hafalkan demi nilai ujian itu, sebenarnya ada sebuah ruang hampa, sebuah bab terlarang yang sengaja disobek sebelum buku itu sampai ke tangan kita. Isinya bukan sekadar tanggal atau lokasi pertempuran, melainkan sisi gelap yang bisa membuat kita mempertanyakan identitas kita sendiri. Selama ini, kita dibentuk untuk mengingat apa yang mereka ingin kita ingat. Kita diajarkan untuk memuja apa yang mereka ingin kita puja. Tapi, apakah ingatan yang kita miliki saat ini adalah fakta yang sejujur-jujurnya? Ataukah itu hanya sekedar skenario yang ditulis dengan sangat hati-hati oleh penguasa untuk memastikan kita tetap menjadi warga negara yang patuh dan mudah dikendalikan? Malam ini, di Bisikan Sejarah, kami tidak akan memberi kalian kenyamanan. Kami akan menantang logika dan ingatan masa kecil kita semua. Kita akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik tinta yang dihapus dan dokumen yang dibakar. Sebab sejarah tidak ditulis oleh mereka yang kalah, tapi oleh mereka yang ingin tetap berkuasa atas pikiran kita. Siapkan diri kalian, karena apa yang akan kita bahas selanjutnya mungkin tidak akan pernah kalian temukan di perpustakaan sekolah manapun. Ingatkah kita semua saat dulu duduk di bangku kayu yang keras itu? Mata terpejam mencoba menghafal barisan nama pahlawan yang gagah, tanggal-tanggal krusial yang terasa kosong tanpa makna. Di sana, di dalam ruang kelas yang pengap itu, sebuah narasi dibentuk. Sebuah cerita yang begitu bersih, begitu rapi, nyaris sempurna. Tapi kami di Bisikan Sejarah ingin membisikkan sesuatu kepada kalian. Sistem pendidikan kita selama ini adalah arsitek utama dari ilusi itu. Ia bukan hanya menyalurkan pengetahuan, lebih dari itu, ia adalah sebuah mesin penghapus memori kritis. Ia bekerja diam-diam, mengikis setiap pertanyaan, setiap keraguan yang seharusnya tumbuh dalam diri kita. Mengubah kompleksitas sebuah peristiwa, kekejaman di baliknya, intrik politik, darah yang tumpah dan pengkhianatan yang tak terungkap, menjadi sekedar dongeng heroik. Dongeng yang bersih, yang steril dari segala noda, yang membuat kita merasa nyaman, tapi juga buta akan kebenaran yang sesungguhnya. Mereka tidak ingin kita bertanya, mereka ingin kita menerima. Karena dengan menerima, kita akan tetap dalam kendali mereka. Sekarang, mari kita buka lembaran yang sengaja mereka buat berdebu. Saat debu-debu pasca perang belum sepenuhnya mengendap, sebuah cetak biru besar mulai disusun. Bukan untuk mencatat apa yang sebenarnya terjadi, melainkan untuk menentukan narasi apa yang boleh kita telan. Kita harus melihat ini secara jernih. Kurikulum sekolah yang kita pelajari hari ini bukanlah sekedar kumpulan fakta. Ini adalah konstruksi. Setelah konflik besar mereda, ada tangan-tangan tak terlihat yang bekerja di balik layar. Mereka menyisir setiap arsip, menyeleksi siapa yang menjadi pahlawan dan siapa yang harus dihapus dari memori kolektif. Perhatikan polanya. Peran kelompok oposisi, kaum intelektual yang kritis, atau gerakan akar rumput yang benar-benar memperjuangkan kedaulatan perlahan-lahan dipangkas. Mereka disisipkan ke dalam kategori pemberontak atau sekedar catatan kaki yang tidak relevan. Mengapa? Karena jika kita tahu bahwa dulu ada kekuatan lain, kekuatan yang lebih berani mempertanyakan tatanan, maka kita akan mulai bertanya, bagaimana dengan hari ini?
Mekanisme penyensoran ini berjalan sangat rapi. Kita diajarkan bahwa konflik di Nusantara hanyalah pertempuran dua kubu. Namun lihatlah lebih dalam. Ada aktor-aktor asing yang terlibat langsung dalam pertempuran, menyokong logistik hingga mendikte strategi. Tapi coba periksa buku sejarah itu. Nama mereka kabur, disamarkan dalam istilah-istilah diplomasi yang halus. Mereka sengaja dikaburkan agar mata kita tidak pernah tertuju pada campur tangan asing yang sebenarnya mengendalikan arus sejarah kita. Ini adalah bentuk manipulasi sistematis. Kita diarahkan untuk merasa bangga pada narasi yang mereka susun, sementara kebenaran tentang kedaulatan yang kita miliki, atau yang sebenarnya telah hilang, tetap terkunci rapat di balik pintu-pintu arsip yang tidak boleh kita akses. Mereka tidak ingin kita sadar bahwa sejarah yang kita pelajari di kelas adalah filter, bukan cermin. Jika kita tidak berani mempertanyakan siapa yang menulis buku tersebut, bagaimana mungkin kita bisa memahami posisi kita yang sebenarnya dalam catur politik dunia saat ini? Kita sedang dibentuk untuk menjadi penonton yang patuh, bukan pelaku sejarah yang kritis. Dan di titik inilah, kesadaran kita sedang diuji. Sekarang, mari kita singkap tirainya. Kita masuk ke ruang gelap, di mana sejarah tidak ditulis dengan tinta, melainkan dengan darah dan kompromi yang disembunyikan. Ingat kawan, sejarah adalah alat kendali. Di era otoriter, narasi diseragamkan. Bukan karena itu adalah kebenaran, tapi karena itu adalah dinding pelindung bagi kekuasaan. Kita diajarkan bahwa kebijakan ekonomi tertentu adalah keajaiban bagi rakyat. Padahal, jika kita berani mengintip di balik dokumen-dokumen yang dulu dianggap terlarang, kita akan melihat bau amis pengkhianatan. Bayangkan, kita sedang berada di sebuah kantor kearsipan yang dingin. Di meja kita ada dua dokumen yang seharusnya tidak pernah bertemu. Satu adalah laporan resmi pemerintah tentang kesuksesan pembangunan yang dibangga-banggakan di buku sekolah kita. Satunya lagi, laporan intelijen rahasia yang mencatat bagaimana kekayaan itu sebenarnya dikeruk, bagaimana suara-suara sumbang dihilangkan, dan bagaimana diplomasi yang tampak manis di depan kamera hanyalah transaksi jual beli kedaulatan bangsa. Ada harga mahal yang dibayar di balik setiap paragraf yang kita hafal di bangku sekolah. Darah para petani, aktivis, dan mereka yang dianggap pengganggu status quo dihapus begitu saja dari memori kolektif. Mereka tidak hilang karena lupa. Mereka dihilangkan agar kita tidak pernah mempertanyakan pola yang sama yang mungkin sedang terjadi hari ini. Kalian perhatikan polanya. Ketika sebuah rezim ingin menancapkan kukunya, hal pertama yang mereka lakukan bukanlah membangun penjara, melainkan menulis ulang masa lalu. Mereka memangkas bagian yang membuat mereka terlihat buruk dan memoles sisi yang membuat mereka tampak bak pahlawan penyelamat bangsa. Kita sedang memegang kepingan puzzle yang hilang. Saat kita mulai menyatukannya, gambar yang muncul bukanlah potret kemajuan yang damai, melainkan sebuah konspirasi besar untuk mendikte pikiran kita. Kita tidak lagi membaca sejarah sebagai pelajaran. Kita mulai membacanya sebagai kode yang harus dipecahkan. Dan saat kita sampai di titik ini, kita sadar mereka tidak takut pada masa lalu. Mereka takut jika kita, sebagai generasi sekarang, mulai mampu membaca kebohongan mereka. Tetaplah waspada, karena di balik setiap narasi besar yang disuapkan ke kepala kita, selalu ada sisi gelap yang sengaja mereka kubur dalam-dalam. Apakah kita sudah siap melihat apa yang sebenarnya terjadi? Sejarah bukan sekedar kumpulan catatan debu di rak perpustakaan. Bukan. Bagi kita, sejarah adalah senjata yang paling mematikan.
Siapapun yang memegang kendali atas ingatan sebuah bangsa, dialah yang memegang kendali penuh atas masa depan kita. Jika mereka bisa mendikte apa yang kita ingat, mereka juga bisa mendikte apa yang kita percayai sebagai kebenaran. Selama ini, kita disuapi narasi yang sudah disaring, dibersihkan, dan dipoles hingga terlihat suci di buku-buku sekolah. Mereka ingin kita tetap menjadi penonton yang pasif, yang hanya mengangguk saat guru membacakan kebenaran versi penguasa. Tapi hari ini, kita sadar bahwa setiap bab yang kita hafal adalah hasil seleksi, apa yang layak diingat dan apa yang harus segera dimusnahkan. Kita harus mulai berani membongkar kembali buku-buku lama itu. Jangan telan bulat-bulat, pertanyakan setiap kata yang mereka bisikkan. Kenapa ada nama yang hilang? Kenapa ada peristiwa besar yang diringkas hanya dalam satu paragraf kecil? Apakah itu ketidaksengajaan? Atau memang ada agenda tersembunyi untuk mengubur sisi gelap yang tidak ingin mereka tunjukkan pada kita? Ini adalah ajakan bagi kita semua. Mulailah skeptis. Jadilah detektif atas sejarah kita sendiri. Jangan biarkan mereka menentukan apa yang layak kita ketahui tentang asal-usul kita. Begitu kita mulai mempertanyakan narasi mereka, saat itulah rantai pembodohan yang mengikat pikiran kita mulai retak. Jangan lagi menjadi pasif. Tetaplah waspada, teruslah menggali, dan jangan pernah berhenti bertanya. Karena di balik setiap narasi yang disuapkan ke kepala kita, selalu ada kebenaran yang sengaja disembunyikan. Kita sudah melihat celahnya, dan sekarang sudah saatnya kita melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik tirai sejarah itu. Sampai jumpa di investigasi berikutnya, di Bisikan Sejarah. Tetap waspada.